Oke, ini soal nomor 1. Di soal nomor 1, kira-kira ada yang mau sukarela buat bacain soalnya nggak? Ada yang mau tolong buat bantuin baca soal nomor 1 nggak? Ada nggak nih? Ini nggak ada yang mau bacain soal? Oke, ya udah aku bacain ya. Saya. Oke. Ini ada yang mau bacain soal nih, boleh. Yuk, Siva. Belum ada suaranya ya ini. Halo. Sinyalnya mungkin, Nak. Oh iya, sinyalnya ya mungkin. Iya. Oke. Mungkin ada kendala sinyal ya ini, Siva. Ya udah, aku bacain dulu ini nomor 1. Oke. Angin di belahan bumi utara mengalami pembiasan ke kanan dan di belahan selatan mengalami pembiasan ke kiri. Hukum ini dikemukakan oleh, jadi angin itu mengalami pembiasan atau pembelokan. Ada yang ke kanan dan juga ada yang ke kiri. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ini tuh hukum yang dikemukakan oleh siapa? Ada yang tahu nggak? A, B, C, D, E. Ayo tebak-tebakan aja. Kira-kira yang mana nih dari A, B, C, D, E? Boleh nih jawab di kolom komen. Yuk share jawabannya di kolom komen ya. Salah atau bener nggak apa-apa, nggak masalah karena kita di sini belajar bareng-bareng gitu. Kita diskusi bareng-bareng. Ya. Boleh di-share jawabannya. Ya, kalian ketik aja di kolom komentar. Yuk, ini ada Siva nih udah jawab. Oke, banyak nih yang udah jawab. Oke. Mungkin langsung aja kita ke jawabannya yang bener yang mana nih gitu. Jadi ini jawabannya adalah ini tuh hukum dikemukakan oleh tokoh namanya Bais Balot gitu yang C. Nah, mungkin kita lihat dulu ya yang opsi A, B, D, E gitu. Yang opsi A, bentar kita lihat yang tadi opsi dulu. Oke. Yang opsi A ini ada Smith. Kemudian yang opsi B ini ada Ferguson gitu. Mungkin kalian sebelumnya pernah belajar tentang iklim. Di situ ada klasifikasi iklim namanya klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Nah, jadi Pak Smith dan juga Pak Ferguson ini tuh tokoh yang mengemukakan klasifikasi iklim namanya klasifikasi iklim Smith-Ferguson gitu. Terus kalau kita lihat opsi yang D, ini ada Jung Hoon. Nah, Jung Hoon ini juga tokoh yang mengemukakan mengenai klasifikasi atau pembagian iklim berdasarkan ketinggian gitu. Jadi ini berhubungan sama klasifikasi iklim. Terus kalau yang E nih ada Köppen. Mungkin kalian juga familiar ya atau pernah dengar gitu Köppen. Köppen ini hubungannya juga sama klasifikasi iklim gitu. Namanya klasifikasi iklim Köppen. Ini banyak dipakai di dunia gitu. Jadi pemakaiannya global, meluas gitu. Nah, Köppen ini mengklasifikasikan atau membagi iklim berdasarkan curah hujan dan juga temperatur nih. Nah, jadi kalau ngomongin tentang angin nih, angin yang mengalami pembelokan itu hubungannya sama Bais Balot. Yang jadi jawabannya yang C. Oke, kita bahas lebih lanjut di slide yang selanjutnya. Nah, tadi hukum Bais Balot kan mengatakan bahwa angin itu tuh belok gitu. Belok ke kanan kalau dia ada di belahan bumi utara. Terus belok ke kiri kalau dia ada di belahan bumi selatan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok bisa belok gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, mungkin kalian bisa lihat di gambar ya, di gambar yang sebelah kiri, ini ada gambar rotasi bumi. Jadi bumi itu kan bergerak atau berputar pada porosnya gitu kan. Bumi itu kan berputar, muter gitu. Nah, karena bumi itu muter pada porosnya atau ada rotasi bumi, makanya nih si angin ini mengalami pembelokan. Terus kita pindah lihat ke gambar yang sebelah kanan nih. Nah, ini ada belahan bumi utara, itu yang atas, dan juga belahan bumi selatan.
Karena ada rotasi bumi itu, si angin mengalami pembelokan. Sekarang kita lihat yang di belahan bumi utara, yang arah anginnya, arah mata panahnya ini di atas ya, ada warna merah sama hijau. Kita lihat yang di belahan bumi utara. Itu yang warna merah, itu kan dia belok ke sebelah kanan kan, gitu. Terus sebelahnya itu yang kiri, itu juga arahnya belok ke kanan kan, gitu. Jadi di belahan bumi utara itu beloknya ke kanan. Terus kalau kita lihat yang di bawah, yang mata panahnya di bawah ini warnanya juga sama sih, merah sama hijau. Kita lihat yang merah dulu ya, yang di belahan bumi selatan. Itu dia arahnya kan belok ke kiri kan, kalau kalian amati gitu. Terus yang warna hijau yang sebelahnya, itu yang di belahan bumi selatan juga beloknya ke kiri. Nah, pembelokan angin itu biasanya disebut dengan gaya Coriolis gitu, gaya Coriolis. Jadi angin itu membelok ke kanan di belahan bumi utara, terus kalau di belahan bumi selatan itu membelok ke kiri. Itu namanya gaya Coriolis karena ada rotasi bumi. Nah, itu hukumnya dikemukakan oleh Weis-Ballot gitu. Itu nomor 1 ya. Mungkin bisa kita next ke soal yang nomor 2. Nah, ini ada yang mau bacain soalnya nggak? Biar nggak ngantuk gitu. Ada nggak yang mau bacain soal nomor 2? Berpartisipasi. Ada? Aku, Kak. Boleh. Nomor 2, Ya. Gunung Anak Krakatau berada di antara pertemuan lempeng ... Oke. Kira-kira apa nih? Ada yang pengen nebak nggak ini apa gitu? Boleh deh tulis di kolom chat aja gitu. Di sini ada A, Filipina dan Malaysia, B, Asia dan Amerika, C, Pasifik dan Indo-Australia, D, lempeng samudra dan samudra, yang E, Eurasia dan Indo-Australia gitu. Boleh banget nih kalau misalkan ada yang mau nebak-nebak jawaban di komen, boleh banget. Oke, sebelum kita jawab soal ini, kita cari tahu dulu nih letak dari Gunung Anak Krakatau itu di mana gitu. Bisa kita pindah ke slide yang selanjutnya. Next ke selanjutnya. Oke. Nah, kita cari tahu dulu nih, Anak Krakatau tuh gunungnya tuh terletak di mana gitu. Oh, di sini ternyata ada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa nih. Di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu kan namanya Selat Sunda. Oh, berarti letaknya di Selat Sunda, di daerah situ gitu. Terus kita next ke slide yang selanjutnya nih. Nah, kita udah tahu, oh, Gunung Anak Krakatau tuh di situ. Terus ini ada peta persebaran lempeng tektonik yang ada di dunia. Ini banyak banget nih, ada yang besar, ada yang kecil. Terus tadi kita udah tahu, oh, Anak Krakatau tuh di situ. Kalau kita lihat di peta, Indonesia itu yang warna hijau yang sebelah kiri, terus yang bagian bawah itu kan ada pulau-pulau Indonesia kan. Nah, berarti Anak Krakatau ada di sekitaran situ. Di antara lempeng apa gitu? Di antara lempeng Eurasia yang warna hijau itu sama yang ada di bawahnya yang warna oranye itu, lempeng Australia atau lempeng Indo-Australia nih. Berarti kalau kita back ke soal yang tadi, berarti Anak Krakatau itu berada di antara pertemuan lempeng yang apa nih? Tadi yang kayak ada di peta. Apa nih jawabannya? Ya, bener banget nih. Jawabannya yang E, Eurasia dan Indo-Australia gitu. Udah pada tahu ya yang ini? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita next ke soal yang nomor 3. Oh ya, kalau misalkan kecepatan gitu, kalian bilang aja ya. Langsung aja bilang di komen kalau misalkan aku kecepatan. Oke. Soal nomor 3 nih. Aku bacain ya yang nomor 3. Dalam kajian ilmu geografi terdapat 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Berikut ini aspek fisik geografi adalah, jadi aspek itu apa gitu? Aspek itu adalah sesuatu yang kita pelajari di geografi. Nah, di geografi kita tuh belajar ada 2 hal. Ada aspek fisik sama aspek non-fisik. Kalau aspek fisik itu biasanya berhubungan sama alam, kayak misalkan tanah, air, udara, gitu-gitu. Nah, kalau non-fisik itu biasanya berhubungan sama makhluk hidup. Contohnya itu adalah aktivitas manusia gitu. Terus di sini yang ditanyakan adalah aspek fisik geografi nih. Nah, kalau yang ditanya ini tuh aspek fisik, berarti kira-kira yang mana nih jawabannya?
Oke, udah pada tahu nih ya jawabannya yang C, bener banget nih. Hujan mengguyur Jakarta selama 8 jam. 8 jam. Hujan itu kan hubungannya sama air ya, lapisan air. Lapisan air itu kalau dalam geografi istilahnya adalah hidrosfer. Jadi jawabannya yang C. Kalau kita analisis nih dari A, B, D, E, kenapa salah gitu. Yang A itu kan ngomongin tentang pertumbuhan penduduk nih. Berarti hubungannya sama penduduk atau manusia. Itu maksudnya ke aspek non-fisik. Terus yang B, kampanye partai politik. Kampanye itu kan hubungannya sama aktivitas manusia, berarti dia masuknya ke non-fisik. Terus D, urbanisasi. Nah, urbanisasi itu kan suatu kegiatan manusia ya, kegiatan berpindahnya manusia dari desa menuju kota nih. Itu berarti dia masuknya ke aspek non-fisik. Terus kalau jumlah pengangguran nih, nah pengangguran itu kan hubungannya sama manusia ya, berarti dia aspek non-fisik. Berarti yang aspek fisik adalah C, hujan, karena hujan itu masuk ke dalam hidrosfer atau lapisan air. Jadi jawabannya yang C. Bener nih, pada bener jawabannya C. Oke, kita bisa next ke soal yang nomor 4. Jenis peta yang digunakan untuk identifikasi lokasi rawan longsor adalah, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak? Kira-kira yang nomor berapa aja nih yang bisa dipakai buat identifikasi? Ada yang jawab nomor 2 nih. Yang lain kira-kira nomor berapa? Bisa pilih lebih dari 1 nih nomornya. Ya, ada yang jawab 3. Ada yang jawab 1 nggak? Atau 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, di sini kebanyakan ada yang jawab 3, ada yang jawab 1 dan 2, 1, 2, 3. Oke. Di sini kan yang ditanyakan adalah peta yang digunakan untuk mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi lokasi rawan longsor. Jadi kita pengen tahu nih tempat atau lokasi yang kira-kira berpotensi buat terjadi longsor itu di mana gitu. Kita bisa pakai peta. Yang pertama ada peta curah hujan, peta jenis tanah, sama peta topografi gitu. Kenapa kok bisa gitu? Yang pertama nih, peta curah hujan. Ketika semakin banyak hujannya itu, ketika hujan itu semakin banyak, itu maka resiko longsornya semakin tinggi. Karena kan kalau hujannya lebat ya, itu kan kayak material atau tanah yang hanyut itu kan bisa semakin banyak ya. Oke, sebelumnya ngomongin longsor dulu nih. Longsor itu kan terjadi ketika tanah, kemudian batuan, atau campuran dari keduanya itu turun ke bawah, gitu. Itu longsor. Jadi peta curah hujan ini bisa berfungsi untuk mengidentifikasi. Kayak kita bisa mengidentifikasi gitu loh, lokasi itu berpotensi nggak sih terjadi longsor gitu. Kalau curah hujannya tinggi, itu bisa berpotensi gitu. Terus jenis tanah nih. Nah, tanah itu ada yang berpotensi buat terjadi longsor. Tanah yang gimana? Biasanya tanah yang nggak kompak gitu. Misalkan tanah pasir itu kan antar butiran-butirannya tuh kurang terikat kan gitu. Jadi ketika misalkan terkena hujan yang lebat itu gampang banget tanahnya buat hanyut gitu. Terus yang ketiga ada peta topografi. Topografi itu kan ngomongin tentang relief permukaan bumi, kayak tinggi rendahnya permukaan bumi. Ada yang curam, ada yang landai, ada yang datar. Nah, itu namanya topografi. Kalau misalkan suatu tempat itu semakin curam, kayak tebing yang curam, mungkin kalian bisa bayangin tebing yang curam. Nah, semakin curam, itu resiko longsornya itu semakin tinggi. Apalagi kalau curah hujannya tinggi, jenis tanahnya mudah longsor gitu, terus topografinya curam, itu sangat rawan buat terjadi longsor. Terus yang nomor 4, kok peta jumlah penduduk enggak gitu. Karena kan di sini kita pengen taunya itu lokasinya itu rawan longsor enggak, berpotensi terjadi longsor enggak. Berarti kan itu lebih ke yang 1, 2, 3. Kalau yang peta jumlah penduduk itu kalau kita mau cari dampak dari longsornya gitu sih. Seberapa sih dampak dari longsor? Nah, itu kita bisa pakai peta jumlah penduduk. Kalau yang ditanyain adalah cara kita untuk mengidentifikasi lokasinya itu berpotensi longsor apa enggak, kita bisa pakai tadi curah hujan, jenis tanah, sama topografi gitu. Itu ya soal nomor 4. Mungkin kita bisa next ke soal nomor 5 nih. Nah, di soal nomor 5 ini aku mau minta bantuan nih ke kalian nih. Ada yang mau bacain soal lagi nggak? Yuk, siapa?
biar nggak ngantuk juga. Ada nggak yang mau bacain soal? Ini nggak ada yang mau bacain soal ya? Saya, Kak. Oke, boleh. Berikut ini yang merupakan faktor antinatalitas adalah Oke nih, yang mana ini? Boleh ya kalau mau jawab langsung aja di komen gitu. Nah, di sini kita ngomongin nih antinatalitas nih. Di sini ada kata anti sama ada kata natalitas. Natalitas itu adalah kelahiran. Jadi kalau antinatalitas itu berarti kan anti kelahiran gitu. Kayak anti kelahiran tuh kayak menunda kelahiran gitu. Apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi penundaan suatu kelahiran gitu. Mungkin kalau kita identifikasi dari yang nomor 1 ya, orang tua merasa lebih dihargai masyarakat gitu. Jadi orang tua itu ada anggapan bahwa kalau misalkan punya anak, orang tua itu merasa lebih dihargai sama masyarakat gitu. Oh, dia udah punya anak, jadi kayak merasa dihargai gitu. Itu kan berarti bukan faktor yang menunda kelahiran kan, malah apa ya? Pro terhadap kelahiran gitu, bisa meningkatkan kelahiran karena merasa dihargai kalau punya anak gitu. Berarti yang nomor 1 bukan ya, bukan anti natalitas. Yang nomor 2, anak laki-laki dianggap penerus keturunan. Kalau ada anggapan kalau punya anak laki-laki bisa sebagai penerus keturunan nih, akhirnya orang-orang pada pengen punya anak laki-laki. Berarti itu kan bukan anti natalitas ya, tapi lebih ke pronatalitas gitu, bisa meningkatkan kelahiran. Berarti yang nomor 2 itu bukan. Terus yang nomor 3, anak membantu mencari nafkah. Ada anggapan kalau punya anak itu bisa bantu buat cari nafkah, bisa buat semuanya, maaf banget ya, barusan ada kendala nih, tiba-tiba mati listrik, jadinya wifi-nya keputus, maaf banget ya. Tadi sampai mana ya? Nomor 3 udah belum ya tadi aku jelasinnya? Apa baru sampai nomor 3? Diulang aja coba, Nak. Tadi aku backup-nya agak kurang ngedetail. Yang nomor 3 ya? Iya. Oke. Yang ketiga ini ada anggapan bahwa anak membantu mencari nafkah nih. Jadi kalau di masyarakat ada anggapan, oh kalau punya anak berarti bisa bantu buat cari nafkah nih, ada yang ngebantuin buat cari makan. Itu kan berarti bukan antinatalitas ya, tapi lebih ke pronatalitas, bisa meningkatkan kelahiran. Jadi orang-orang tuh kayak berlomba-lomba punya anak biar ada yang membantu mencari nafkah. Itu berarti nomor 3 enggak. Terus yang nomor 4 ada penundaan usia pernikahan nih. Jadi kayak nanti dulu aja deh nikahnya gitu. Itu berarti anti natalitas. Kenapa bisa gitu? Karena kalau pernikahannya ditunda itu kan kelahirannya juga ikut ketunda gitu kan gitu. Jadi itu masuk ke anti natalitas gitu. Menunda kelahiran. Terus selain, jadi jawabannya yang nomor 4 ya ini, penundaan usia pernikahan. Nah, selain penundaan usia pernikahan, ada lagi nih, apa? Contohnya adalah program keluarga berencana. Program keluarga berencana itu kan membatasi kepunyaan anak kan, kayak maksimal 2 gitu. Nah, karena maksimal 2, berarti itu mengurangi adanya natalitas atau mengurangi kelahiran. Gitu. Jadi itu masuk ke anti natalitas gitu. Gitu sih. Jadi kayak antinatalitas tuh intinya menghambat angka kelahiran. Apa sih yang menghambat angka kelahiran gitu? Itu namanya antinatalitas gitu. Selain itu ada juga misalkan ada undang-undang perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan. Jadi ada minimal usia pernikahan tuh berapa gitu. Itu juga bisa disebut sebagai salah satu usaha untuk menghambat angka kelahiran atau usaha anti natalitas gitu sih. Jadi di sini jawabannya yang 4 ya.
yang menunda usia pernikahan gitu. Oke, kita next ke nomor 6. Ini ada yang mau baca nggak? Tadi yang belum berkesempatan mungkin ada yang pengen kita. Ada nggak? Kalau nggak, aku bacain ya biar lebih cepat juga. Pada litosfer, kerak samudra berada lebih bawah dibandingkan dengan kerak benua. Kerak samudra memiliki berat jenis lebih besar dibandingkan dengan kerak benua gitu. Material penyusun kerak samudra adalah, di sini yang ditanyakan adalah penyusun dari kerak samudra. Ada yang tahu nggak ini apa jawabannya? Dari A, B, C, D, E. Boleh ya tulis di komen kira-kira jawabannya apa gitu. Apa guys? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Atau ada yang pengen menebak-nebak? Jawabannya apa? Oke. Boleh langsung aja ditulis di komen ya. Di sini litosfer. Ngomongin tentang litosfer. Litosfer itu bagian bumi paling luar. Nah, bagian bumi paling luar itu terdiri atas dua nih. Ada yang namanya kerak samudra dan ada yang namanya kerak benua. Itu sama-sama disebut sebagai litosfer. Nah, penyusunnya, materialnya itu beda-beda gitu. Apa sih kalau di sini yang ditanyakan kerak samudra kan? Nah, kerak samudra itu penyusunnya adalah benar nih kayak kata Halim yang BK, silisium magnesium gitu. Biasanya disingkat SIMA, silisium magnesium gitu. Kalau misalkan kerak benua itu penyusunnya adalah silisium aluminium, biasanya disebut dengan Sial gitu. Jadi SIMA dan Sial. Terus antara SIMA dan juga Sial, antara kerak samudra sama kerak benua itu bahannya itu lebih berat yang kerak samudra gitu. Bisa kita lihat di gambar yang ada di slide selanjutnya. Iya benar nih kata Mai yang B jawabannya. Silisium magnesium. Nah, di sini ada gambar kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra yang terdiri dari silisium magnesium itu lebih berat daripada kerak benua yang terdiri atas silisium aluminium gitu. Nah, apa sih resikonya kalau samudra itu lebih berat? Karena samudra lebih berat, akhirnya samudra ini menunjam ke bawah gitu. Jadi samudra ini letaknya ada di bawah si kerak benua gitu, menunjam ke bawah karena kerak samudra itu lebih berat gitu. Kenapa lebih berat? Karena material penyusunnya itu beda gitu sih. Biasanya disebut dengan SIMA, silisium magnesium. Kalau kerak benua itu Sial, silisium aluminium gitu. Oke, next ke soal selanjutnya. Nomor 7. Teori lempeng tektonik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di litosfer. Terjadinya pergeseran lempeng tektonik disebabkan oleh, ada yang tahu nggak kenapa sih kok lempeng tektonik itu bisa bergerak gitu? Ada yang tahu nggak? Jadi lempeng tektonik yang tadi banyak banget, kayak ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lain-lain itu bergerak. Tapi kita nggak kerasa. Kenapa? Karena bergeraknya itu kayak lambat gitu loh, membutuhkan waktu mungkin berjuta-juta tahun. Jadi lama banget bergeraknya. Tapi bisa dihitung dan itu emang bergerak. Ada yang tahu nggak kenapa kok bisa bergerak gitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa nih kira-kira kenapa kok bumi itu bisa bergerak gitu? Apakah karena revolusi? Ataukah karena reliefnya berbeda? Atau karena apa gitu? Oke, ini Halim jawab, jawabannya DK, arus konveksi di dalam bumi. Langsung kita lihat ke gambar yang slide selanjutnya. Ya, bener banget nih buat teman-teman yang jawab D, bener. Jadi karena ada yang namanya arus konveksi. Arus konveksi itu letaknya ada di mantel nih, yang warna oranye-oranye. Nah, di sini kan cairannya panas ya. Panas dan cair gitu. Nah, ini tuh bergerak. Bergeraknya arahnya itu kayak tanda ini, arahnya sesuai dengan arah tanda panah yang warna merah ini. Jadi arusnya itu bergerak ke situ gitu. Itu namanya arus konveksi. Jadi karena ada arus konveksi, ada arus yang bergerak di bawah permukaan bumi, itu lempeng tektoniknya itu bergerak walaupun bergeraknya itu emang lambat gitu dan terjadinya lama, tapi itu bergerak. Karena ini ada panas bumi yang bergerak membentuk arus gitu. Namanya adalah arus konveksi. Letaknya ada di mantel bumi gitu sih. Oke, mungkin bisa kita next. Ini. Nomor 8 ya. Tadi udah belajar bareng, bahas soal bareng aku. Sekarang
kalian akan membahas soal bareng Kak Vika. Semangat! Terima kasih, Asna. Oke, kita akan melanjutkan soal selanjutnya. Oke, perkenalkan nama aku Revika, biasa dipanggil Vika. Kita akan langsung lanjut ke soal nomor 8. Soalnya itu adalah bentuk medan yang memengaruhi pola pertanian di Indonesia adalah, ada yang bisa bantu jawab? Boleh tulis di komen aja. Langsung di kolom chat. Yang A itu adanya variasi tenaga endogen dan eksogen, B bentuk aliran sungai yang tidak beraturan, C variasi jenis batuan dasar, D variasi lereng dan ketinggian tempat, yang E sebaran gunung api. Boleh di-share jawabannya? Biar kita diskusi. Oke, Halim mau menjawab? Boleh banget open mic. Halo? Oke. Oh ya. Oke, jawabannya D ya. Oke, kita ke next aja. Nah, jawabannya benar banget. D, itu variasi lereng dan ketinggian tempat. Kenapa? Karena salah satu hal yang memengaruhi pola pertanian di Indonesia itu adalah faktor topografis atau bentuk medan muka bumi. Faktor ini dapat dilihat dari kemiringan lereng di suatu lahan dan ketinggian tempat. Kemiringan lereng memegang peranan penting terhadap pola pertanian di Indonesia karena menentukan teknik pertanian dan jenis tanaman yang bisa diterapkan dan ditanam pada lereng tersebut. Ketinggian tempat juga berpengaruh terhadap pola pertanian dan jenis tanaman pertanian yang bisa ditanam. Ketinggian tempat juga berkaitan erat dengan kondisi suhu udara yang juga memengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, itu ada faktor relief. Nah, faktor relief juga berpengaruh nih pada pola pertanian di Indonesia, yaitu adalah kemiringan lereng dan ketinggian tempat. Berpengaruhnya itu sistem pertanian, tanaman yang akan ditanam, dan cara pengolahan serta perawatan tanaman pertanian tersebut. Kalian udah pasti tahu banget nih iklim Junghun. Nah, iklim Junghun ini sangat mempengaruhi faktor pertanian di Indonesia. Kita bahas ya. Di sini ada 4 zona. Yang pertama ada zona dingin di 11 derajat sampai 6 derajat Celcius. Ya, tanamannya itu cuma lumut yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan air laut. Lalu kedua ada zona sejuk, yaitu 17 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius. Terdapat tanaman kopi, hina, sayuran, dan pinus. Di atas ketinggiannya yaitu 1.500 meter di atas permukaan air laut. Yaitu ada zona sedang 22 derajat sampai 17 derajat Celcius. Terdapat tanaman kopi, hina, karet, dan teh. Kopi dan kina ini dia bisa di zona sejuk juga dan zona sedang juga. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Lalu ada zona panas yaitu 26 derajat sampai 20 derajat Celcius. Yang ini banyak banget nih, Kak. Ada karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Oke, kita ke next lanjut soalnya. Jadi jawabannya ada ya teman-teman, yaitu variasi lereng dan ketinggian tempat. Kita ke nomor 9. Bonus demografi terjadi karena, nah boleh nih, tulis komen jawaban kalian biar kita diskusi bareng-bareng. Boleh banget, yuk. Ya, yang A itu ada fertilitas jangka panjang meningkat, B besar proporsi penduduk produktif, C tumbuhnya rasio ketergantungan, D adanya jendela peluang, dan E produk domestik bruto menurun. Jawabannya apa ya kira-kira? Ya, benar banget yang jawabnya B, besarnya proporsi penduduk produktif. Kenapa demikian? Kita ke next selanjutnya. Nah, ini ada gambar piramida ekspansif. Piramida ini sering ditemukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Mesir, Nigeria, India, dan Brazil.
Nah, kita bahas ke bonus demografinya nih, teman-teman. Bonus demografinya itu merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif. Nah, usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif. Non-produktif ini usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Salah satu piramida penduduknya itu ekspansif yang digunakan di Indonesia. Nah, bonus demografi ini diperkirakan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Kalian tahu kan ya, banyak banget sekarang berita-berita bonus demografi di Indonesia itu akan terjadi, dan terjadinya itu mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Oh, banyak banget kan teman-teman. Nah, piramida ekspansif ini menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Nah, berarti angka kelahiran tinggi, tingkat kematian bayi rendah. Nah, negara-negara piramida ekspansif ini memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat. Natalitas lebih besar daripada mortalitas. Natalitas itu kelahiran lebih besar daripada kematian. Nah, biasanya dijumpai di negara-negara berkembang. Oke? Udah jelas ya teman-teman, kita ke next selanjutnya. Jadi jawabannya B ya. Besarnya proporsi penduduk produktif. Oke, kita ke nomor 10. Ada yang mau bacain soalnya teman-teman? Ya, jangan nih. Ada yang mau relawan? Mau bacain soalnya? Atau mau langsung jawab di kolom chat aja nih langsung. Biar kita diskusi bareng-bareng. Oke, aku bacain aja ya. Perhatikan pernyataan berikut, yaitu yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi dan sumber daya tidak terbarukan. Yang kedua, membangun kawasan industri di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang ketiga, menghasilkan produk-produk contoh lama dan dapat didaur ulang kembali. Yang keempat, meminimalkan dan menetralkan limbah sisa produksi yang akan dibuang. Yang kelima, mengoptimalkan kegiatan produksi agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Soalnya itu, tindakan yang sesuai dengan prinsip ekoefisiensi di bidang industri ditunjukkan nomor. Nah, teman-teman boleh nih langsung jawabannya. Yang mana ya? Aku jelasin prinsip ekoefisiensi dulu ya. Nah, prinsip ekoefisiensi adalah suatu konsep efisiensi yang memasukkan aspek sumber daya alam dan energi atau suatu proses produksi yang meminimalkan penggunaan bahan baku dari alam, serta meminimalkan dampak lingkungan akibat proses produksi. Lebih jelasnya itu ekoefisiensi lebih ke jangka panjang, kayak pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi kita melihat anak cucu kita bisa merasakan nggak nih lingkungan-lingkungan kayak gini gitu loh. Jadi kita memikirkan anak cucu kita juga gitu. Prinsip ekoefisiensi lebih dikaitkan seperti itu. Lebih singkatnya. Oke, jawabannya A, betul banget nih teman-teman. Jawabannya A, 1, 3, dan 4. Kita analisis satu-satu ya. Yang pertama itu nomor 1, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi dan sumber daya yang tidak terbarui. Itu benar banget. Kenapa? Karena hal-hal berikut menghemat sumber daya alam yang digunakan gitu. Terus proses dengan meminimalkan penggunaan bahan baku mengakibatkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua, yang ketiga yaitu menghasilkan produk-produk yang tahan lama dan dapat didaur ulang kembali. Yang keempat, meminimalkan dan menetralkan limbah sisa produksi yang akan dibuang. Jadi, dengan jawaban-jawaban seperti itu, kita bisa menganalisis. Kalau soal-soalan seperti ini, kalian bisa eliminasi dulu dengan kunci dari pertanyaan tersebut, yaitu dengan prinsip ekoefisiensi. Dengan begitu, kalian bisa eliminasi pernyataan-pernyataannya sehingga menemukan jawabannya. Kalau yang nomor 2 dan 5,
sepertinya di luar konteks ya. Kita bahas yang nomor 2, membangun kawasan industri di daerah yang jauh dari permukiman penduduk. Itu tidak ada sangkut pautannya. Kalaupun memang ada sangkut pautannya, tidak berpengaruh dengan jauh atau tidak dari permukiman penduduk. Kenapa? Karena limbah itu kan pasti akan berjalan, apalagi di sungai. Banyak banget kan kayak di bidang industri yang buang-buang limbah itu ke sungai. Nah, pasti akan mengalir ke sungai-sungai yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, nomor 5 itu mengoptimalkan kegiatan produksi agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Ini udah di luar konteks sebenarnya. Oke, jadi jawabannya kita next ya. Oke, nomor 11. Tumbuhan yang melekat pada cabang, batang, dan daun-daun pohon seperti lumut, paku-pakuan, dan anggrek umumnya terdapat pada bioma. Nah, boleh banget nih teman-teman. Jawab yuk. Di chat aja biar kita diskusi. Oke, teman-teman, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Kita ke next slide aja ya jawabannya. Nah, jawabannya hutan hujan tropis. Kenapa hutan hujan tropis? Karena hutan hujan tropis merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumber daya lahannya, seperti tanah, air, cahaya matahari. Lalu, di hutan hujan tropis, kalian bisa lihat di gambar-gambarnya ini, kanopi-kanopinya itu lebar banget kan, teman-teman. Nah, kanopi-kanopi ini mendukung kehidupan jenis epifit, termasuk anggrek, terus ada bromeliad, lumut, serta lumut kerak, yang hidup melekat di cabang dan rerantingan. Terus ada hutan hujan tropis ini, terbatas keberadaannya karena oleh sebab kurangnya cahaya matahari yang bisa mencapai lantai hutan, sehingga orang dan hewan cukup leluasa berjalan di dasar hutan. Jadi hutan hujan tropis itu kan benar-benar ketutup sama kanopi-kanopi yang lebar. Di dasar lantainya itu, di dasar hutannya itu, tanahnya itu kan sering becek, teman-teman. Nah, sering becek itu karena sinar matahari tidak mencapai ke tanahnya, karena ketutupan oleh kanopi-kanopi tersebut. Persebaran hutan-hujan hujan tropis ini terdapat di daerah Khatulistiwa seperti Indonesia, Afrika Tengah, yaitu Kongo, hutan Amazon, dan di Brazil. Oke? Ada yang oke, kita ke next selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ada yang mau bacain? Soalnya biar gak ngantuk-ngantuk nih. Atau relawan, atau mau langsung jawabannya aja di kolom chat, boleh banget. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, sepertinya malu-malu ya teman-teman. Kayak aku bacain soalnya aja ya. Salah satu bentuk penampakan alam yang terjadi karena erosi angin. Nah, itu pilihannya ada mushroom rock, itu maaf ya, aku tipe. Mushroom rock, meander, sand dune, cliff, alluvial plain. Boleh banget nih teman-teman jawab. Jawab C ya. Oke, kita ke next lanjut ke next soalnya. Bentar. Jawabannya ternyata ada dua, teman-teman. Yang pertama ada gumuk pasir atau sendan dan mushroom rock. Kenapa ada dua? Karena ini termasuk ke dalam tenaga eksogen yang erosi oleh angin. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya, teman-teman. Dari gumuk pasir merupakan sebuah bentukan alam karena proses angin. Angin yang membawa pasir akan membentuk bermacam-macam bentuk dan tipe gumuk pasir. Kekuatan angin sangat berpengaruh terhadap pembentukan gumuk pasir, karena kekuatan angin menentukan kemampuannya untuk membawa material yang berupa pasir baik
melalui menggelinding atau rolling, merayap, melompat, maupun terbang. Karena adanya material pasir dalam jumlah banyak, serta kekuatan angin yang besar. Nah, itu bisa dilihat gambarnya teman-teman, ada angin yang membawa partikel-partikel dari pasir, lalu membentuk gumuk pasir. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita bahas ke mushroom rock, yaitu adalah proses perubahan bentuk batu akibat pengikisan material kecil yang terbawa angin dan bergesekan dengan batu yang lebih besar. Pergesekan ini terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama. Batuan jamut sebenarnya memiliki dua material batuan yang berbeda. Jadi teman-teman di gambar tersebut, bagian atas oleh mushroom rock dan bawahnya itu ternyata berbeda masa jenis batuannya. Dan material batuannya pun berbeda. Bagian atas adalah batu yang lebih keras dan bervolume padat. Sedangkan bagian bawah batu adalah batu yang lebih rapuh atau biasanya dari tanah yang mengeras. Nah, bagian bawahnya inilah yang terkikis dan kehilangan volume. Gitu, teman-teman. Fun fact aja nih, teman-teman. Gumuk pasir itu kan biasanya ada di gurun ya. Ternyata ada loh di Indonesia, yaitu tepatnya di Yogyakarta, di Pantai Parangtritis. Nah, itu adalah salah satu bentang alam gumuk pasir yang ada di Indonesia. Oke, kita ke next selanjutnya. Jadi jawabannya itu ada dua ya teman-teman, mushroom rock sama sand dune. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini ada nomor 13. Ada yang mau bantu bacain soalnya atau mau langsung diskusi aja nih, langsung jawabin soal ke kolom chat. Boleh banget. Oke, aku bacain soalnya aja ya. Nanti kalian langsung aja diskusi di kolom chat. Nah, faktor yang menyebabkan penyebaran dan kepadatan penduduk tiap daerah per negara berbeda-beda. Kenapa? Itu adalah jawabannya di pilihan ganda. Kalian bisa pilih yang mana yang benar dari jawabannya. Oke, ada yang udah jawab? Yuk, ada lagi. Ada yang B, ada yang C, ada yang B juga, ada yang C juga. Ada yang B. Oke, kita akan membahasnya. Dan jawabannya itu yang benar yang B. Kenapa yang B, teman-teman? Kita bahas satu-satu. Dari faktor fisiografi, yaitu faktor ini merupakan penduduk selalu memilih tempat tinggal yang berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempatnya yang strategis, subur, tanahnya yang subur, dan kecukupan air. Contohnya tuh nih teman-teman yang fisiografis ini. Banyak orang-orang yang menetap dan mencari uang di Pulau Jawa, meskipun mereka berasal dari luar Jawa. Hal ini disebabkan mereka yang masih menganggap Jawa sebagai pulau strategis dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk merubah konsep pemikiran seperti itu, dibutuhkan keterlibatan pemerintah dan kesadaran para masyarakat. Kenapa begitu? Karena faktanya aja yang langsung di lapangan itu, Indonesia itu sebenarnya belum meluas, ekonominya belum meluas sampai ke Papua atau ke daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena yaitu teman-teman, tidak ada keterlibatan pemerintah dan kesadaran para masyarakat. Maka daripada itu, agar daerahnya lebih maju dan persebaran penduduk di Indonesia jadi lebih merata, pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan potensi daerahnya dan kesadaran para masyarakatnya. Oke, kita lanjut ke yang faktor biologisnya. Faktor ini merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Jadi faktor biologis ini lebih ke faktor kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Misalnya nih, faktor pertumbuhan dan persebaran di daerah Indonesia yang tandus akan relatif kecil. Kenapa tandus? Karena tandus itu kan memang kekurangan air ya teman-teman. Terus sering kekeringan juga, maka daripada itu bayi-bayi yang baru lahir mungkin belum bisa beradaptasi. Jadi lebih banyak
kematiannya lebih tinggi gitu teman-teman, karena belum bisa beradaptasi, sehingga jumlah penduduknya itu relatif kecil dan tidak bisa menyebar ke daerah lainnya gitu teman-teman. Oke, kita ke faktor kebudayaan dan teknologi. Kebudayaan dan teknologi ini udah sering banget nih dibicarakan oleh zaman-zaman sekarang, kayak teknologi lebih canggih 4.0 itu sekarang lebih banyak banget diomongin teknologi seperti itu. Nah, faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah mempengaruhi juga persebaran penduduk dan semakin majunya pertumbuhan dan persebaran penduduknya. Semakin maju juga teknologi di daerah tersebut, maka semakin maju juga pemikiran-pemikiran dari penduduk tersebut. Misalnya nih teman-teman, penduduk kota, khususnya di Pulau Jawa, yang budaya dan teknologinya lebih maju baik secara karir maupun kemajuannya. Nah, kemajuan yang mereka alami ini merupakan ciri-ciri mobilitas sosial yang menarik. Nah, menariknya ini dari daerah-daerah tersebut memikirkan kayak, di Jakarta ini, di Pulau Jawa ini banyak banget nih kayak pergerakan ekonominya, terus teknologinya juga canggih banget. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas di dalam diri kita gitu. Itu salah satu maksud dari kebudayaan dan teknologi. Nah, oleh karena itu, sektor kebudayaan mesti diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah guna memajukan daerah sekaligus meningkatkan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Sebab, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa budaya menjadikan faktor penting penyebaran penduduk. Selain kebudayaan, perkembangan teknologi mesti diperhatikan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan zaman. Jadi kalau misalkan teknologi nggak digabung dengan beradaptasi dengan zaman, pasti akan ketinggalan banget teman-teman bagi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Jadi kita harus berimbang dengan adanya teknologi dan budaya itu harus berimbang. Maka daripada itu kita bisa beradaptasi. Oke, jawabannya jadi B, fisiografi, biologi, serta kebudayaan dan teknologi. Oke teman-teman, kita ke next selanjutnya ya. Oke. Di sini ada nomor 14, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota bagi penduduk berusia muda di pedesaan merupakan faktor apa nih teman-teman? Ini sering banget nih keluar nih kalau TO ya. Kita bahas di sini. Yuk, boleh diskusi langsung di kolom chat. Oke, jawabannya pada A ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, yang A itu pendorong migrasi, B penarik migrasi, C penghambat migrasi, D penghalang migrasi, E pemicu migrasi. Oke, kita next selanjutnya. Nah, berdasarkan teori migrasi atau Theory of Migration yang dikemukakan oleh sosiolog perkotaan Everett Easley pada tahun 1966, dikenal dengan nama push-pull theory. Nah, kesempatan yang besar ini berpacu kepada gerak penduduk antara dua wilayah, tergantung dari faktor-faktor yang ditemukan di daerah tersebut. Di sini jawabannya ternyata B, yaitu pull migration atau penarik migration. Kenapa demikian? Karena kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota bagi penduduk berusia muda di pedesaan merupakan faktor penarik migrasi. Faktor penarik migrasi atau pull factor merupakan segala faktor positif. Nah, ini teman-teman bisa dikotakin faktor positif yang dapat membuat orang dari daerah asal tersebut tertarik untuk datang ke daerah tujuan, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, fasilitas sarana, prasarana yang memadai, tingginya upah tenaga kerja, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, di sini ada penjelasannya. Ada push, push-nya itu ada social upheaval, yaitu pergolakan sosial. Nah, push ini biasanya atau pendorong untuk membuat migrasi itu ada di daerah-daerah. Kenapa demikian?
Karena memang di daerah-daerah tersebut lebih ke faktor-faktor yang membuat kita untuk berkembang lagi di daerah tujuan. Oke, kita bahas satu-satu. Social upheaval yaitu pergolakan sosial, natural disaster atau bencana alam. Adverse climatic condition, itu kondisi iklim yang merugikan. Terus ada intolerance atau intoleransi, poor employment atau pekerjaan yang tidak bagus, low income yaitu pendapatan di bawah rata-rata, dan housing shortage yaitu kekurangan perumahan. Itu adalah faktor pendorong yang membuat kita untuk berkembang lagi atau menginginkan hal yang lebih untuk ke daerah tujuan. Oke, kita ke bahas pool nih. Nah, pool ini lebih ke faktor positifnya nih, teman-teman. Seperti yang tadi aku bacakan, pool ini lebih banyak orang untuk tertarik datang ke daerah tujuan kita. Oke, aku jelasin satu-satu. Ada amenities, yaitu fasilitas, attractive environment, atau lingkungan yang menarik, ada high standard of living, standar hidup yang tinggi, ada tolerance atau toleransi, improve housing atau peningkatan perumahan, high wage yaitu gaji tinggi, dan job prospect, prospek pekerjaan yang menjanjikan. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang B, penarik migrasi. Jadi kalau misalkan dari daerah mau ke kota, yaitu penarik migrasi. Gitu teman-teman. Oke. Ada yang kurang jelas atau akunya kecepatan, boleh banget di chat. Apa kita langsung next aja? Oke. Kita langsung next aja ya, teman-teman. Nah, soal terakhir. Pembagian Selat Malaka dan dua negara merupakan hukum kawasan perairan. A. Laut teritorial. B. Zona ekonomi eksklusif. C. Laut wilayah. D. Laut Nusantara. Dan E. Laut landas kontinen. Ayo, jawab diskusi di kolom chat, teman-teman. Yuk. Yuk, ada yang bisa? Ada yang jawab D, ada yang jawab D. Ayo. Terus ada yang bisa kita diskusikan lagi? Ada yang jawab D. Oke, kita langsung bahas soalnya aja, teman-teman. Oke, ini dia perbatasan maritim di Selat Malaka. Nah, teman-teman bisa lihat di peta tersebut, Selat Malaka itu terdapat di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Nah, Selat Malaka ini populer banget ya di zaman penjajahan, itu Selat Sutra ya, apa ya? Sutra ya, benar ya? Jalur Sutra, teman-teman. Benar banget. Ini yang paling populer, ya. Aku jelasin aja. Adapun batas tersebut ya disebut dengan landas kontinen. Diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut, maka batas dua negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar-dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam laut tersebut. Dengan kewajiban ini, menyediakan alur pelayaran lintas damai. Nah, pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Nah, perbatasan maritim di Selat Malaka ini umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara. Nah, sebagian perbatasan ini ditetapkan melalui Perjanjian Perbatasan Landas Benua pada tahun 1969 dan Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut pada 1970. Jadi jawaban itu adalah laut landas kontinen, teman-teman. Perlu dibahas laut teritorial itu dan zona ekonomi eksklusif itu apa? Oke. Sudah di-commented. Ini soal terakhir ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang perlu dijelasin ulang, boleh banget di open nih.
Boleh banget di open mic-nya. Oke, perlu bentar, bentar ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, laut teritorial yaitu laut yang memiliki wilayah kedaulatan oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia, wilayah yang sangat luas ini loh, teman-teman. Maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Nah, jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dan kepulauan atau perairan internal. Sebentar ya. Nah, batas laut teritorial ini ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Ingat ya teman-teman, laut teritorial itu 12 mil ditarik ke arah laut lepas. Nah, pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini, dia kedaulatan penuh dimiliki oleh Indonesia. Lalu kita ke zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini sudah diatur dalam undang-undang, yang dalam undang-undang tersebut itu yang pertama itu negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Nah, dalam zona ekonomi eksklusif ini, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu bisa kayak perlindungan, serta melestarikan laut. Lalu yang terakhir itu bisa memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut, serta memasang berbagai jenis sarana untuk perlindungan laut. Gitu teman-teman. Ada yang perlu soal yang kurang jelas dari nomor 1 sampai nomor 15? Nanti kita bahas satu. Oke, ini udah selesai bahas ya dari nomor 1 sampai 15. Dari kalian mungkin ada yang pengen menyampaikan sesuatu atau udah cukup nih, teman-teman? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan kita, ada yang kecepatan atau gimana? Boleh banget nih di komen nomornya berapa gitu. Ya. Kita bahas ulang juga. Iya, boleh banget. Bareng-bareng. Kalau udah cukup, kayaknya ini nggak ada yang mau komen sesuatu gitu ya? Apa udah cukup nih, teman-teman? Oke. Kayaknya udah cukup nih ya. Oke, aku mau ngucapin makasih banget buat kalian semuanya yang udah datang ke Zoom ini, yang udah meluangkan waktu buat belajar bareng kita. Makasih banyak. Semoga kalian bisa masuk ke univ impian kalian, terus lancar terus buat menggapai cita-cita. Makasih ya teman-teman. Terus maaf juga kalau dari kita ada ada kekurangan dalam penyampaian. Ya. Oh ya, ini boleh kita screenshot dulu nggak? Yuk, open cam yuk. Yang bisa. Kita foto bareng-bareng. Yuk. Ini di tempat tuh nggak bisa, nggak bisa, Bentar ya. Aku pakai background tadi buat salah. Oke. Yuk, open cam yuk. Kita foto bareng-bareng. Yang bisa open cam yuk. Maaf ya, ini aku sih. Di sini ada kendala gitu, jadi aku nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa, Nak. Kamu bisa ini nggak, screenshotnya nggak? Di tempatku ini nggak bisa muncul soalnya gambarnya. Bisa, Nak. Aku bisa sih. Yuk, ada yang open cam yuk. Biar bisa dijadiin dokumentasi. Yuk. Yuk, open cam aja, jangan malu-malu. Mungkin bisa dimulai aja ya screenshotnya. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, ulang. Yuk, kita tunggu ini. Yuk, 1, 2.
Oke, makasih teman-teman. Makasih, kalian keren banget deh, udah Keren banget, meluangkan keren waktu banget. ya. Semangat terus Makasih ya. ya. Makasih teman-teman. Thank you semuanya, makasih banyak. Kalau ada kritik dan saran bilang aja ya. Makasih guys. Yuk. Makasih teman-teman. Karena ini beneran kita berdua doang, nak. Bentar. Aku belum ini apa recordingnya, wait. Oh iya bener. Oke, nak.